3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang latihan soal dari mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Di sini kami disuruh untuk membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu berupa katalog tanaman perkebunan sederhana dengan ketentuan sebagai berikut. Sebelum saya menjelaskan ketentuannya, di sini saya Fiesta Putra Reva Al-Ghifar, NIM 1924 10 10 2016, dan teman saya. Saya Muhammad Mutadin Nuril Haq, NIM 1924 10 10 2031. Baik, di sini kita disuruh untuk yang pertama, kita disuruh membuat halaman utama berisi nama tanaman perkebunan menggunakan widget list view yang dikombinasikan dengan widget seperti lifestyle, container, card, atau widget lainnya. Kemudian apabila nama tanaman perkebunan tersebut dipencet, maka akan menuju ke halaman detail yang berisi informasi tanaman perkebunan agar tumbuh dengan baik seperti iklim, jumlah air, pupuk, ada gambar tanamannya juga, dan menggunakan kombinasi widget card dengan widget lainnya. Kemudian apabila ada halaman login, harus berisi username dan password. Apabila tombol login dipencet, maka menuju halaman utama teks, password obscure. Kemudian username dan passwordnya harus dummy, tidak boleh menggunakan cloud. Minimal ada 5 tanaman perkebunan. Dari kami hanya dapat membuat dari nomor 1 saja karena ada beberapa keterbatasan juga. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke codingannya. Stop. Baik, di sini untuk codingannya, kita langsung ke main.dat terlebih dahulu. Di sini kita import package-nya ya seperti biasa, ada material.dat, kita isi juga provider, kemudian provider.dat-nya, kemudian ada root generator.dat. Di sini kita buat void main terlebih dahulu untuk running app-nya dengan const class my app. Di sini kita buat class my app dengan stateless widget. Kemudian kita override build, yang di override adalah return multi provider. Multi provider ini dapat kita gunakan apabila ada penambahan provider baru, jadi tidak perlu harus mengcoding ulang, jadi dapat menambahkan provider baru. Tapi dari kelompok kami cukup menggunakan satu provider terlebih dahulu. Jadi dengan cara create context ini untuk mendapatkan data providernya. Kemudian kita bikin child material app di sini dengan property child ini kita bikin material app yang berisi pertama itu ada property initial root yang dari loginnya, jadi untuk mengatur nanti loginnya itu bakalan lari kemana seperti itu. Kemudian kita bikin on generator rootnya. Di sini on generator rootnya ini adalah mengatur rootnya secara global. Jadi nanti ada codingan untuk root generator tersendiri, mungkin langsung ke root generator.dat-nya. Nah, untuk root generator.dat-nya ini adalah static root. Jadi static root yang isinya memang dynamic. Kemudian di sini generator root-nya ini berisikan parameter setting yang dimana nanti digunakan untuk mengisikan argumen-argumen. Kemudian kita bikin switch yang dimana parameternya adalah setting name dengan beberapa case. Di sini case-nya yang pertama ada login. Login di sini kita mereturn material backroot. Kemudian kita menggunakan builder konteks login app-nya. Kemudian case yang kedua kita bikin home. Case home ya sama untuk mereturn home screen-nya. Jadi nanti untuk menampilkan home screen. Kemudian di sini ada detailnya untuk menampilkan detail screen-nya seperti apa. Kemudian untuk secara default ini menampilkan home screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tanaman.dat lebih dahulu. Untuk tanaman.dat ini isinya sederhana, mungkin hanya kelas tanaman yang berisikan string mungkin nama tanamannya, kemudian string iklimnya apa, integer suhu, kemudian air, pupuk, integer panen, tempat,
dan string URL ini untuk menampilkan gambarnya. Kemudian kita bikin tanaman di nama ini seperti biasa agar bisa dijalankan. Kemudian ke providernya, provider.dat ini berisikan kelas data provider yang mengextend chain notifier. Kemudian kita bikin list tanamannya, yang dimana di sini ada beberapa tanaman, mungkin ada sekitar 5 tanaman yang nanti bakalan ditampilkan di detail screen-nya. Seperti itu. Kita bikin list tanaman, get all tanaman, jadi untuk menampilkan semua tanamannya di home screen-nya, dan single tanaman ini untuk mungkin di detail screen-nya, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya kita berpindah ke login screen. Di login screen sederhana, di sini ada stateful widget, kami buat stateful widget. Nah, di stateful widget ini ada beberapa variabel ya. Variabel yang pertama username control dan juga password control ini untuk controlling text field-nya nanti kalau kita nge-get value-nya dengan menginisialisasi text editing controller ini. Dan kemudian di widget build-nya kita ada scaffold-nya, scaffold dan juga ada background color, kita lakukan background color. Terus ada container ya. Container ini untuk membungkus ya, membungkus beberapa widget-widget yang tersedia ya. Terus kami ini menggunakan stack juga untuk menimpa ya, menimpa satu stack yang lain ya, widget-widget yang lain. Nah, dalam stack ini ada widget position yang berisi image asetnya, aset image yang kami peroleh ini, login PNG dengan size sebagai berikutnya sesuai dengan media query ini, dengan size media query. Terus ada position lagi dengan child ini aset gambar kami juga. Terus ada juga position untuk teks yang besar yang paling atas itu ada login. Terus ada position ini untuk label username-nya, kita teks label username. Terus yang ke bawahnya lagi positionnya ada untuk text field untuk username, untuk mengisi username, data username-nya. Dan di bawahnya username ada password, ini juga sama, ini label untuk password, dan ini untuk text field untuk passwordnya. Dan ini kami sudah jelas ya, karena ini password, jelas ini obscure ya, jadi nanti kalau misalkan diketik pasti munculnya itu bulat-bulat gitu, tidak muncul karakter. Dan juga jangan lupa di text field ini kami mengisikan controllernya, ini untuk nge-get itunya apa, nge-get value-nya. Nah, ini yang tadi sudah disebut ya, variabel username control dan password control. Nah, username control ini untuk controller di username, dengan password control ini untuk di field passwordnya. Dan kemudian ada widget position lagi ya di bawahnya. Dari position ini ada child untuk elevated button. Nah, elevated button ini berfungsi untuk ketika sudah diisi itunya apa username sama passwordnya, terus kan di-get itunya value-nya. Nah, setelah di-get ini akan ada logic tersendiri ya ini. Kami mau membuat logic jika username control text, value dari text sama dengan user, dan password control text nge-get value password control text-nya sama dengan 1, 2, 3, maka nanti akan dilempar atau di-route ke home atau ke home. Nah, kalau salah, kalau tidak ada yang benar di sini, maka akan muncul dialog ya, alert dialog seperti berikut, login gagal, terus username gagal. Juga akan muncul teks button yang ada di dialognya ya. Ini untuk pop ya, untuk menghilangkan alert dialognya. Mungkin seperti itu. Terus setelah ke login, kita akan beralih ke home screen. Kita lihat home screen yang kami buat ini sama ya. Ada kami buat stateful widget ya. Terus di stateful widget di sini yang jelas ini ada sedikit baru ya. Ini ada variable control provider of data provider. Ini gunanya buat apa? Nah, seperti yang tadi dibilang, ini adalah state management ya. Jadi semua data yang ada di
ini kami memasukkannya di sini supaya untuk mempermudah untuk state management atau data management ya. Ya, seperti itu. Ini datanya ada di sini. Nah, untuk mengambil data di sini kami menggunakannya manggilnya dengan cara seperti ini tadi ya. Kita buat objek ya se-provider dari kelas data provider yang ada di file provider tadi untuk nge-get ini ya, data ini. Nah, setelah kita buat, nah di sini widget-widgetnya ada scaffold, kami buat scaffold, terus ada kolom untuk ke bawahnya ya. Nah, ini ada appar ya, appar-nya itu ada kolom, ada dua teks, makanya kami menggunakan kolom. Ada jenis-jenis taman perkebun. Nah, yang paling penting adalah di sini ada di list view builder-nya untuk menampilkan datanya. Untuk menampilkan datanya kami menggunakan list view builder. Nah, di sini kita ngambil length dari datanya, data karena item count ini itunya apa? Integer ya, maka kita harus nyesuaiin sesuai dengan length dari ini tanaman ini. Maka kalau kita pertama kita panggil getter dari alt tanaman ini, terus kita length-nya berapa, apa namanya, jumlah datanya berapa, ini seperti ini. Terus kita item builder-nya ini card. Nah, setelah item builder card ini, kita masuk ke list style. Di list style ini dia ada teks. Nah, teks ini kita ngambil dari alt tanaman, indeks keberapa ya. Terus kita ngambil ke namanya ini ya. Jadi gini, namanya ini kan, namanya ini. Nah, kita indeks keberapa gitu. Terus ini kita ambil namanya. Caranya seperti itu, menggunakan provider tadi. Ini mempermudah kita. Daripada kita membuat data di sini kan lalu kita passing-passing kan susah gitu. Makanya itulah gunanya provider untuk state management. Nah, ini seperti berikutnya, kami menggunakannya seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Untuk tempatnya, tempat ini juga sama, ini kayak gini. Alt tanaman, indeks keberapa, terus tempat. Nah, ini diubah ke string-nya, ke string. Sebenarnya bisa juga menggunakan tanda petik ya, tapi kami menggunakannya ini to string. Oke, mungkin sekian dari home screen-nya. Kita beralih ke detail screen. Nah, detail screen-nya ini memerlukan ID ya, ID. Nah, tadi di home screen-nya ini kalau misalkan diklik list style-nya atau nya apa card-nya, ini akan berpindah ke halaman detail lalu mempassing indeks atau indeksnya ini ya. Indeksnya ini sebagai ID ya, ID dari tiap-tiap data tersebut. Nah, karena detail screen ini membutuhkan ID, nah kita sangat mudah sekali ya di provider ini kita ada dua getter ya. Yang pertama untuk alt tanaman dan ini untuk single tanaman. Nah, single tanaman ini kita gunakan di detail screen. Caranya seperti sama ya, hampir sama. Kita buat controller terlebih dahulu ya, kontrol objek provider terlebih dahulu ini dari data provider. Kemudian kita panggil ini single tanaman dengan parameter ID yang kita butuhkan ya. Nah, ini seperti ini. Control dot single tanaman apa namanya? Metodenya, metode tadi. Terus memerlukan ini widget ID yang sudah di-passing tadi ya, di-passing dari home. Terus kita ambil namanya. Begitu juga yang lainnya. Seperti URL ini untuk image networknya, kami menggunakan image dari internetnya. Begitu juga dengan nama tanaman, dan sebagainya. Ini ada iklim sampai ke panennya, masa panennya, hasil panen per hektarnya. Oke, mungkin sekian ya dari apa kode kami ya. Sekarang waktunya untuk demo aplikasi kami. Baik, untuk demo aplikasi akan saya jelaskan. Di sini pertama kita harus menginputkan username dan password terlebih dahulu, yang dimana tadi sudah diinisialisasikan di login screen-nya.
Jadi selain kita menggunakan, kita coba dulu username dan password yang salah terlebih dahulu. Misal kita isi username-nya terserah, mungkin diisi kemudian password-nya seperti itu, apa bisa masuk loginnya. Nah, tidak bisa akan muncul alert dialog seperti ini, login gagal dan username password salah. Sehingga harus sesuai dengan inisialisasikan yang kita lakukan di login screen. Di sini kita coba menggunakan user yang tadi sudah diinisialisasikan, user dan juga passwordnya adalah 123. Nah, dengan seperti ini maka akan masuk ke home screen-nya. Di sini untuk home screen-nya akan menampilkan seperti ini. Di sini adalah app bar dari jenis tanaman, kemudian ada tadi itu perkebunan di Jember. Di sini ada beberapa list tanamannya, ada kopi robusta, ada teh, kakao, karet, durian dan sebagainya. Di sini untuk menampilkan detail kartnya mungkin bisa diklik salah satu dari kopi robusta mungkin. Nah, ketika kart tadi atau list tadi itu diklik, maka akan menampilkan detail screen-nya seperti ini. Di sini ada app bar, kemudian ada gambar image, di mana ada jenis tanaman, iklim, suhu, kebutuhan air, kebutuhan pupuk, dan hasil panennya seperti apa. Kemudian kita back, maka akan kembali ke home screen-nya seperti ini. Mungkin kita coba yang lain, maka akan sama, menampilkan app bar dan namanya tanamannya itu apa, kemudian gambar, jenis tanaman, dan lain-lain sama. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami tidak bisa mengerjakan ketentuan yang nomor 2 dan selanjutnya karena memang kami lagi belajar dan lagi mendalami juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.